kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamparkan bumi, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Monggo Bu Fitri, Tegar Rumien. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih waktunya Bu Fitri. Begini ada kasus gitu ya. Saya bacakan dulu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati itu pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Anda lakukan? Kemudian apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Bu Fitri lakukan? Kemudian dapatkah Bu Fitri menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Kalau menurut saya, di sini saya sebagai rekannya Bu Tuti ya, sesama guru. Nah, setelah melihat kejadian itu, apalagi saya mengajar di kelas sebelahnya, otomatis tangisan anak ini pasti menarik perhatian, baik itu guru yang mengajar di kelas-kelas sekitarnya ataupun siswa yang berada di kelas. Nah, ini pastinya juga itu sudah mengganggu konsentrasi anak-anak yang belajar di kelas. Selain itu, juga karena hukuman sampai menangis ini, pasti yang saya lakukan adalah yang pertama menanyai anak kenapa nangis dan kenapa harus duduk di atas bangku. Mungkin karena sekilas mungkin saya tahu itu pasti ada hukuman yang diperlakukan oleh anak, tetapi kan saya tidak tahu mengenai lebih dalam masalahnya, duduk permasalahannya seperti apa. Setelah itu saya lakukan adalah saya langsung menemui Bu Tuti untuk menanyakan bahwa mungkin Bu ada apa, mungkin anak kok sampai dihukum, kok sampai menangis. Mungkin kalaupun dihukum ya terserah, itu kan karena memang pendidikan itu ada berupa punishment, tetapi punishment yang tidak secara fisik, maksud saya yang tidak menyakiti, yang tidak secara masuk kategori bullying itu menurut saya. Nah, apabila Bu Tuti itu sudah mulai menerima mungkin tanggapan saya, kemudian anak mungkin dikurangi atau mungkin anak suruh masuk dulu, memang kalau memang dihukum atau diapa, mungkinlah cari alat hukuman yang lain lah yang mendidik seperti itu. Karena mungkin karena secara ini fisik mungkin dia kepanasan atau ada secara luka fisik atau apa ya, kita tidak tahu nangisnya itu karena apa. Karena kita perlu ada pendalaman, Bu. Pendalaman ke anak, apa yang dialami dan apa yang dirasakan, dan juga pendekatan ke guru yang memberikan hukuman. Apabila Bu Tuti sudah ada perubahan, ya
ya cukup itu saja. Tapi karena apabila mungkin saya dalam pendekatan Bu Tuti ternyata Bu Tuti tidak ada perubahan, mungkin tindakan saya adalah menyampaikan ke yang lebih berwenang, yaitu wakil kepala kesiswaan mungkin. Nah, wakil kepala bidang kesiswaan, mungkin ada kebijakan lain dari kesiswaan, karena kalau sudah menangis seperti ini kan kita perlu dalami ini, atau anak ya istilahnya sudah mengganggu perhatian yang lain, itu saja. Dan perlu itu pendekatan seperti ini harus dilakukan, melakukan komunikasi yang baik, yang sopan, yang tidak memihak satu sama lain. Tetapi karena saya guru BK terutama, karena prioritas saya prioritaskan adalah ke siswa. Jadi saya pembimbingannya ke siswa, saya pendekatannya saya prioritaskan ke siswa dulu. Jadi untuk ke Bu Tuti mungkin nanti Bu Tuti mungkin pendekatan dari atasan yang lebih tinggi dari saya, yaitu wakil kepala bidang kesiswaan, seperti itu. Mungkin ada lagi yang belum saya jawab tadi pertanyaannya. Terus bagaimana caranya Bu untuk menyelesaikan masalah itu pada saat itu, cara jenengan bagaimana? Penyelesaiannya ya seperti itu tadi, karena anak ini sudah nangis, karena nangis itu pasti ada luka, baik luka fisik ataupun luka psikis, itu pasti. Nah, untuk mengadakan atau pembimbingan kepada anak, karena itu saat itu wilayahnya pembelajaran adalah pembelajarannya Bu Tuti, oleh karena itu saya melakukan pendekatannya ke Bu Tuti. Kalau diizinkan oleh Bu Tuti, saya istilahnya bukan mengambil alih ya, kan di bimbingan konseling kan ada referral itu alih tangan kasus. Kalau Bu Tuti mengizinkan alih tangan kasus anak yang bermasalah tadi ke BK, ya pasti anak itu saya ajak langsung ke ruang BK, kemudian saya melakukan pendekatan apa yang dialaminya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, seperti itu, biar anak bisa kembali tidak down. Kalau nangis kan pasti down ya, itu ya terjadi. Nah, kejiwaannya mungkin. Nah, biar anak itu lepas dari perasaan down itu untuk membangkitkan semangatnya lagi. Kemudian ke Bu Tuti, yaitu karena memang ranahnya Bu Tuti, wilayahnya Bu Tuti dalam pembelajaran, ya kalau diizinkan. Kalaupun tidak, nah itu saya menyampaikannya ya itu pelan-pelan ke Bu Tuti, bahwa anak ini sudah sampai menangis. Bila menangis kan pasti ya saya berikan pemahaman lah, pendekatan pelan-pelan kepada Bu Tuti, bahwa kalau memang ada hukuman ke anak tersebut, jangan sampai anak menangis. Jadi anak itu dihukum dengan biar paham, jadi bukan menyakiti istilahnya. Kalau menangis itu kan cenderung menyakiti ya. Nah, ini saya harapkan kalau mau hukum ya hukum yang dia paham bahwa kesalahannya itu, biar tidak mengulanginya lagi, dan ada unsur pendidikannya, Bu. Saya lihat di sini kan sampai nangis itu nggak tahu ini kesakitan secara fisik atau psikis, kan itu perlu pendalaman itu, kan pembimbingan lebih jauh itu menurut saya. Terima kasih nggih Bu nggih waktunya, terima kasih sekali sahabat-sahabat nggih. Terima kasih waktunya. Kegiatan kasus ini penyelesaian dari teman saya dan pendapat dari teman saya, Ibu Fitri Nugraini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.